Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi huwal awwal wal akhir, al batin wal zahir, alladzi huwa bi kulli syai'in alim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ma tawallitil azman. Wassalam nasli'an amma ba'd. Ya ayuhanas usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang salat Jumat yang berbahagia, alhamdulillah. Pada khutbah Jumat kali ini, khatib akan berwasiat untuk diri khatib sendiri serta mengajak jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya semaksimal mungkin menjalankan setiap perintahnya dan menjauhi sejauh-jauhnya larangan-larangannya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya dan semua umatnya hingga yaumul qiyamah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Berbicara tentang waktu dan kesempatan adalah sesuatu yang sangat berharga kita miliki dan diberikan waktu dan kesempatan itu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai sarana untuk kita beribadah dan mengumpulkan bekal kembali untuk menghadap kepada kehadiratnya. Waktu itu adalah merupakan sesuatu yang sangat berharga karena tidak ada seorang pun yang sanggup mengadakan, membuat, membelinya dan juga bisa memanfaatkannya kalau tidak diberikan oleh Allah Tuhan semesta alam. Dan kita harus selalu ingat bahwa waktu yang diberikan kepada itu bukan sesuatu yang tidak terbatas, melainkan sesuatu yang sangat terbatas, cepat berlalu dan tidak mungkin diundurkan ke belakang walaupun hanya 1 detik. Maka ma'asyiral muslimin, Islam memandang bahwa waktu itu adalah merupakan sesuatu yang sangat berharga dan tidak boleh kita sia-siakan. Ia adalah merupakan modal utama seorang muslim di dalam mengarungi kehidupan yang singkat ini, dan kesempatan-kesempatan umur yang diberikan kepada kita begitu terlewati itu tidak akan mungkin kembali lagi. Sehingga barang siapa yang menyanyiakan waktu serta umurnya, maka orang tersebut sungguh-sungguh telah menyanyiakan kebaikan yang begitu besar, kesempatan yang begitu berharga yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu, para hadirin, kita perlu untuk memikirkan kira-kira bagaimana caranya supaya waktu yang dikaruniakan Allah kepada kita itu betul-betul setiap saat, setiap detiknya memiliki kemanfaatan, memiliki benefit, dan memiliki hasil yang bisa kita optimalkan, yang bisa kita peroleh, terutama nanti pada saat kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nanti agar kita manakala kita berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah, kita bisa menjelaskan serinci-rincinya apa dan bagaimana setiap detik yang dikaruniakan kepada kita dengan catatan-catatan amal baik, dan bukan sebaliknya tidak menggunakan atau tidak memanfaatkan kesempatan yang diberikan Allah itu dengan catatan-catatan yang kosong, apalagi dengan catatan-catatan yang negatif. Di hadapan Allah kita harus bisa mempresentasikan
bahwa setiap detik yang dilimpahkan, diberikan, dikaruniakan kepada kita berisi amalan-amalan yang baik, berisi kemanfaatan-kemanfaatan diri kita kepada lingkungan kita, kepada keluarga kita, kepada alma mater kita, mungkin kepada saudara, kepada bangsa dan negara kita, atau kepada umat manusia dan alam semesta pada umumnya. Oleh karena itu juga para hadirin, kita di dalam peran kita masing-masing, apakah Anda sebagai mahasiswa, apakah kita sebagai dosen, sebagai tendik, atau juga peran-peran yang lain nanti sebagai istri atau sebagai suami dan seterusnya, atau juga mungkin mereka yang memegang jabatan di level paling bawah sampai paling atas sekalipun, kita harus memiliki konsep dan perencanaan terhadap apa dan bagaimana waktu yang atau kesempatan yang diberikan oleh Allah di dalam setiap tahapan dan peran yang diberikan kepada kita itu. Anda yang sebagai mahasiswa, misalnya tentu saja waktu sebagai mahasiswa itu sangat cepat berlalu. Waktu 3,5 sampai 4-5 tahun di universitas itu rasa-rasanya nanti apabila Anda sudah selesai lulus itu merupakan kenangan yang indah, tetapi rasanya belum cukup kita bercengkrama dengan teman kita, belum cukup rasanya kita mengadakan kegiatan aktivitas yang sehari-hari per semester kita lakukan, belum cukup kita mengenal siapa dosen kita, di mana rumahnya, apa yang jadi hobinya dan seterusnya. Belum cukup juga kita kadang-kadang beraktivitas di lembaga kemahasiswaan, di BEM, mungkin juga di UKM atau juga di Senat dan seterusnya. Tiba-tiba kita harus segera wisuda. Dan belum sempat kita menghasilkan atau membuat atau mencapai sesuatu di dalam masa kemahasiswaan kita, tiba-tiba kita harus pulang kembali ke orang tua kita untuk mencari pekerjaan dan melanjutkan perjuangan pada tahap yang selanjutnya. Nah, oleh karena itu kita perlu merencanakan dari sisa waktu atau berapa waktu yang akan kita tempuh lagi di dalam masa kemahasiswaan itu sedemikian rupa kita sehingga memiliki satu achievement, satu hasil manfaat yang bisa kita laporkan kepada orang tua kita, dan yang lebih tinggi lagi kita laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada masa kita dikaruniai sebagai seorang mahasiswa, misalnya kita bisa mempersembahkan prestasi atau mempersembahkan amal perbuatan atau kegiatan yang bersifat eternal, yang bersifat abadi, apakah itu kegiatan akademik, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi orang lain, kegiatan keagamaan dan seterusnya. Kita yang menjadi dosen juga demikian. Masa menjadi dosen seolah-olah itu panjang, bisa 10, 20, 30 tahun, tetapi kalau sudah dijalani, masa-masa itu juga berlalu dengan cepat dan singkat, dan kadang-kadang kita belum sempat untuk membuat satu hasil karya, belum sempat kita membuat silabus, belum sempat kita membuat RPS, belum sempat kita melakukan ini, itu tiba-tiba pensiun. Dan kemudian seolah-olah semuanya masih belum sempurna. Sebagai tendik juga demikian, kadang-kadang tugas kita hari-hari, rutinitas kita jalani tanpa kita berpikir secara makro, maka tiba-tiba masa pengabdian kita sebagai tendik berakhir dan harus pensiun. Nah, oleh karena itu, hadirin sekalian, kita perlu membuat portofolio. Mau kemana kita, mau mencapai apa kita dalam hidup, dan bagaimana kita merealisasikan tujuan capaian goals yang ada pada kita itu dalam suatu perencanaan yang matang, sehingga setiap saat kita bisa menggunakan waktu dan kesempatan itu dengan satu milestone dan juga roadmap yang terukur pada setiap tahapannya. Otherwise kita akan selalu kehilangan kesempatan dan tidak bisa merefer kesempatan itu untuk yang kedua kalinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu memiliki perhatian dengan waktu, sehingga beliau pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih, nikmati makhluk. Dikatakan kalau kita kacamatanya double nggak bisa membaca. Nikmatani mahbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia, yaitu yang pertama adalah kesehatan
dan yang kedua adalah waktu luang. Banyak di antara kita memiliki waktu yang banyak, tetapi waktu itu berlalu begitu saja tanpa kita memikirkan bahwa sebenarnya kita telah menyia-nyiakannya. Orang yang merugi adalah orang yang selalu abai terhadap waktu itu, dan ibarat penjual, mereka membuang barang dagangannya atau menjual barang dagangannya itu dengan harga yang murah dari yang semestinya, padahal dia tidak akan mungkin lagi mendapatkan barang dagangan atau produk semacam itu. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat yang berbahagia, kelak penduduk surga itu tidaklah menyesali sesuatu apapun kecuali menyesali waktu yang mereka lalui tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Artinya tanpa kita mengingat berpikir kepada Allah dalam waktu-waktu kita, waktu-waktu itu menjadi tidak memiliki makna apapun. Dan kita harus selalu mengingat bahwa salah satu hal yang ditanyakan kepada seorang hamba kelak di hadapan Allah itu adalah masalah penggunaan waktu yang dia pergunakan pada saat mereka berada di dunia. Kata Rasulullah SAW, kedua telapak kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai ditanya kepada mereka 4 perkara. Yang pertama, umurnya untuk apa dia habiskan. Hari-hari kita pakai untuk apa, menit detik kita habiskan untuk perkara apa. Kemudian yang kedua, ilmunya untuk apa dia amalkan. Kita memiliki ilmu, kita mencari ilmu. Setelah itu pertanyaan adalah, ilmu itu mau kita pakai untuk apa? Untuk memperkaya diri sendiri dengan cara yang salah, untuk mengelabui orang lain, untuk mempermainkan hukum, untuk mempermainkan teman dan seterusnya, atau dipakai untuk sesuatu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, hartanya dari mana dia peroleh dan untuk apa dia habiskan. Awalnya ditanya dapatnya dari mana, dipakai untuk apa. Dapatnya baik tapi dipakai untuk judi, ya salah. Dipakai untuk menyumbang masjid tapi dapatnya dari orang hasil menipu, korupsi dan seterusnya, tentu itu juga salah. Sehingga dua-duanya dapatnya baik, penggunaannya juga harus baik. Dan yang keempat adalah tubuhnya, untuk apa dia gunakan. Kita dikaruniai mata, telinga, kaki, dipakai untuk kemana kaki kita, dipakai untuk melihat apa mata, telinga kita. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, hendaklah setiap muslim menggunakan waktu dan kesempatan hidup dengan sebaik-baiknya. Kita harus bisa merefer kepada generasi-generasi terbaik di awal Islam, di mana para sahabat dan ulama salaf memberikan teladan tentang bagaimana memanfaatkan waktu dalam kehidupan sehingga mereka menjalani sesuai dengan apa yang diharapkan dan juga perintah Allah kepada kita semua. Salah seorang ulama ahli tafsir bernama Ismail Haqqani Al-Halwati menukilkan perkataan yang menarik dari seorang ulama dalam kitab tafsirnya yang berjudul Ruhul Bayan fi Tafsiril Quran, bahwa waktu seorang hamba itu dibagi menjadi 4 bagian dan tidak ada yang kelima. Yang pertama adalah waktu ketika mendapatkan nikmat. Yang kedua adalah waktu ketika sedang diuji. Ketiga adalah waktu ketika sedang taat. Dan keempat, waktu ketika sedang melakukan maksiat. Dan pada tiap-tiap waktu tersebut ada hak Allah sebagai sang pencipta yang harus tetap dipenuhi oleh setiap hamba. Apabila seorang hamba sedang berada pada waktu taat, maka dia harus menyadari betul bahwa segala apa yang ada pada dirinya saat itu adalah nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Pada saat kita taat, kita bersyukur karena dengan ketaatan itu kita mendapatkan achievement prestasi yang secara hakikat itu yang dikehendaki oleh Allah dan nanti mengharapkan ridhonya di yaumul qiyamah. Allah lah yang telah membimbingnya untuk kita taat dan memberikan kekuatan untuk menjalankan ketaatan tersebut. Lalu jika seorang hamba sedang berada pada waktu ketika mendapatkan nikmat, maka dia harus terus bersyukur atas kenikmatan yang diberikan kepadanya. Jika seorang hamba berada pada waktu maksiat, dia terlena oleh sesuatu godaan,
maka dia harus segera bangkit dari kemaksiatan itu dan mengingat kesalahan yang dilakukan serta melakukan tobat dan istighfar sesering mungkin. Jangan sampai kemaksiatan itu menjadi sesuatu yang terus-menerus dilakukan. Dan kemudian jika seorang hamba sedang berada pada waktu dia mendapatkan ujian, maka dia harus menetapkan hatinya dengan kesabaran dan ridho atas ujian yang diberikan Allah kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian materi khutbah Jumat yang singkat tentang pentingnya waktu yang bisa kami berikan pada saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala perkenankan hidayah dan taufiknya untuk kita semua, sehingga setiap waktu yang kita lalui betul-betul dapat kita isi dengan sesuatu yang bermanfaat sebagai bekal kita menghadapnya kelak di yaumil qiyamah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa amma ba'd. Faya ayuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah al-aliyyil azim wa'lamu anna allaha amarakum bi amri azim, amarakum bi salati wassalam ala nabiyyil karim faqala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al bala wal khala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh wasyuyufa wal mukhtalifa wasyada'ida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina ammah. Allahumma harral baital maqdis innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.